saya kan alhamdulillah selama rumah tangga kan nggak pernah minjem, ibaratnya ya minjem sekali dua kali, maksudnya bukan karena nggak punya duit, tapi emang misalnya nih minjem sekarang karena nggak megang duit, karena besok gajian tanggung kayak gitu. Cuman itu ya baru sekali sih. Cuman terus nyampe saat ini ibaratnya ada duit. Tapi kebanyakan itu orang datang itu pada minjem, padahal kan uang saya kan ibaratnya dipegang orang itu udah banyak, Ustadz. Jadi saya mau nolong minjemin itu rasanya udah nggak bisa percaya gitu. Terus itu gimana, Ustadz? Ya, ini pertanyaan menarik ya, Masya Allah. Nah, baik, sebelumnya karena ini sudah direkam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Alim, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Basitu, ya Dal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam, Bapak Ibu, teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, sejahtera dan mulia, yang terjaga selalu vibrasi atau perasaan yang enak, penuh cinta, penuh syukur bahagia, sehingga dengan demikian apa yang menjadi harapan panjenengan itu akan hadir, terwujud pasti dalam hidup jenengan dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Jadi malam ini kita ketemu lagi. Ini adalah Zoom pengganti Bapak Ibu yang Zoom rutin MKSO ya. Lunas amanah metode MKSO yang biasanya Selasa malam Rebo, tapi kemarin malam hujan lebat, petir, koneksi internet tidak bagus. Baik, langsung saja. Jadi tadi sudah di depan langsung ada pertanyaan ya. Ibu Sukini, Masya Allah. Ibu Sukini ini Alhamdulillah tidak punya hutang, Bapak Ibu. Ya, rezekinya banyak ini. Tapi dalam tanda kutip ya, masalahnya kebaikan Ibu Sukini ini boleh dibilang dimanfaatkan sama orang ya. Kita pakai persepsi itu dulu nggak apa-apa ya. Bu Sukini orang baik, sering dipinjemin uang, tapi malah nggak balik gitu ya. Ya, ada sebuah. Kadang ini Ustadz serba salah, minjemin ntar ditagih marah, nggak minjemin marah juga Ustadz. Ya, ada beberapa strategi, tapi sebelum ke strategi kita masuk dulu agak dalam ini. Jadi gini Bu, bahwa salah satu yang harus disadari ketika kita usianya sudah 40 tahun plus ya, harus disadari ya. Sebelum usia itu pun sebenarnya juga harus disadari bahwa kita itu di dunia ini punya peran hidup, punya tugas hidup ya. Ya, sekelas-kelas kayak kita ini ya manusia biasa, anggaplah kita gunakan bahasa bahwa kita ini adalah saluran berkat, penyalur ya. Ada yang menjadi bos ya, ada yang menjadi anggap saja misalkan bos kue ya, ada yang menjadi karyawan tapi yo gajinya banyak seperti itu. Nah, pendekatan ini pun juga efektif untuk jenengan Bu. Ya, bahwa alhamdulillah tidak punya hutang ya, tetapi kemudian eh, mampu ya untuk menjadi saluran. Nah, yang namanya materi raga, jadi manusia ini kan adalah makhluk spiritual, ruh yang nempel di badan, di materi, Bu. Ya, yang memberatkan itu adalah ketika materi mulai berpikir. Paham nggak kira-kira? Masuk ya. Jasad itu dengan pikirannya, ya, sesuatu yang memberatkan itu kan yang sifatnya materi. Ruh kan nggak ada berat-beratnya. Oke, paham ya? Ketakutan-ketakutan itu
sebenarnya di level materi itu yang memberatkan. Ya, paham ya? Nah, ini yang kemudian eh, bisa menjadi sesuatu yang boleh dibilang ya berat, ya, karena materi itu sifatnya berat. Nah, kesadaran bahwa kita ini makhluk spiritual yang sedang nempel di di materi, ya ini akan lebih memahamkan kepada kita bahwa kita ini sebagai saluran, ya seharusnya memang sadar dan siap bahwa yang namanya saluran itu tidak akan pernah kering, Bapak Ibu. Sampai sini paham ya? Nah, Ibu sadari dulu bahwa tugasnya jenengan adalah sebagai seorang saluran. Ada faktor kritis dari materi, dari pikiran yang sebelah kiri, itu memang wajar, sehingga dia harus dikasih makan. Kan Zohirnya menangkap begini, misalnya si A datang ke Bu Sugini, Bu, pinjam duit. Oke, ya. Mulailah indera ini bekerja nih, si materi ini bekerja. Matanya ngeliat, ya kan ini orang bisa dipercaya nggak ya? Ya kan? Telinganya mendengar, pengamati, perasaannya ibu udah bermain, begitu ya. Nah, seperti itu. Maka ada beberapa tips dan trik. Salah satunya adalah ya, dengan filosofi bahwa jangan memberi orang itu ikan, jangan pula memberi orang itu kail, tapi berilah orang itu cara bikin kail, cara mancing, cara nangkep ikan, cara nyari ikan, dan cara memasaknya. Paham ya? Filosofi yang pertama itu bisa dilakukan. Kalau ada orang yang mau minjem duit, kita tanya is mau untuk apa dan sebagainya dan seterusnya, misalnya gitu. Otak kiri ini biasanya akan damai ketika begini. Misalkan ibu nanti ini kan konteksnya ibu berlatih antara membedakan antara simpati dan empati. Paham ya? Karena kalau empati dan simpati ini sudah campur-campur, nah itu menjadi emosi terhadap keuangan itu nggak objektif. Paham ya? Empati, simpati. Itu dua hal yang berbeda loh. Ya, sama pedagang juga kadang kalahnya di sini. Nggak bisa membedakan antara simpati, empati. Biasanya, Bu, kurang 3.000 ya sudah nggak apa-apa. Bu, bayarnya nanti ya. Ya nggak apa-apa. Ternyata kabur dia. Karena apa? Nggak bisa bedain antara simpati dan empati. Maka keluarannya akan begini, Bu. Mohon maaf, Bu. Saat ini saya tidak banyak alokasi untuk dipinjamkan. Alokasi uang untuk dipinjamkan. Kalau memang Ibu berkenan, saya ada. Misalkan dikasih 200.000 atau 100.000. Nah, di sini juga ada permainan pikiran begini. Main posisional bisa, oke lah, niat aku ngasih, bukan minjemin. Tapi nggak diomongin ya. Nggak diomongin loh, Bu. Ini di hati saja. Karena tadi kan mata sudah ngelihat, indera sudah... Perasaan itu kan bermain. Di dimensi kuantum itu ibu sudah kena setrum. Ini orang bukan seuzon ya, beda loh antara orang buruk sangka, antara bahasa antara buruk sangka dan juga komunikasi di level kuantum itu beda loh. Istilahnya hati kecilnya ibu mengatakan bahwa oke orang ini begini, oke cukup, cukup dimensi kuantumnya jenengan aja tahu, lalu panjenengan mengambil sikap, Bu, saya adanya segini, ya, tolong diterima Bu ya, saya tidak bisa bantu lebih banyak, paham Bu ya? Nah, Ya. di angka yang jenengan itu loss, di angka yang Ini jenengan Ustadz, pernah ada yang minjem 300, terus tak kasih 100. Saya bilangnya dia itu masih, intinya masih ngotot lah pengen lebih gitu. Saya bilang nggak ada, tapi malah hilang Ustadz. itu masalahnya dia, bukan masalahnya ibu. Enggak, maksudnya habis ngasih itu duit saya malah hilang gitu loh.
karena saya bohong adanya segini apa gimana gitu. Nah, ini kan kita udah belajar kekuatan kata-kata tuh. Narasinya bukan tidak ada. Tadi kan narasinya bukan tidak ada, nggak ada uang. Artinya Narasinya ada. ini Ustadz, saya sebelum masuk masuk ke sini, sebelum masuk ke sini saya minjeminya. Maksudnya ya itulah, dia minjem, terus saya bilang adanya segitu, tapi sisanya hilang itu belum masuk ke sama Ustadz. Oh, belum ketemu. Belum ketemu sama saya. Iya, Belum ikut MKS. iya, belum. Ya, itu tadi, Bu. Nah, jadi berikan di batas lossnya hati, plongnya hati itu berapa. Kemudian narasinya bukan tidak punya uang. Kalau para profesional bilangnya begini, maaf, saya tidak ada alokasi untuk membantu orang lebih dari sekian. Kini adanya sekian. Bukan tidak punya duit. Sebenarnya kalau kita mau masuk lebih dalam sih, Bu, saya banyak menemui orang-orang yang kemudian berubah total, kehidupannya luar biasa ketika mereka minta utang ke orang-orang, tapi ditolak, tapi nggak dikasih. Hanya dia sadar, kalau dia sadar, maka dalam hal apapun saya selalu menghadiahkan Al-Fatihah dalam jumlah ganjil. Misalkan nih, ada orang datang, kemudian dengan ilmu kuantumnya bahwa, oke, oke Pak, mohon maaf, saya belum bisa bantu banyak, alokasi saya hanya segini, ini untuk jenengan pakai. Bukan saya tidak punya uang, saya ada uang, tapi kan alokasi banyak untuk ini dan sebagainya. Jadi yang saya berikan adalah sesuai yang enak di pikiran kanan, pikiran kiri, level pikiran, level perasaan itu enak, paham ya? Nggak berat dan Jadi memang di hati itu sudah sekarang juga begitu, Ustadz. lost. Maksudnya lu mau balikin mau nggak, gua nggak ada urusan. Iya, sekarang misalnya ada yang minjem gitu ya saya kasih seikhlasnya aja. Iya, dalam bahasa sederhana seikhlasnya seperti itu. Ya, tapi kemudian juga hadiahkan juga doa doa untuk orang-orang tersebut, Bu. Supaya terbawa. Kenapa? Karena gini, di level kuantum, di level vibrasi kita dalam tanda kutip eh, membunuh mental orang-orang seperti itu, membentuk karakter orang-orang seperti itu. Paham ya? Ya, Kita kasihan loh. Maka kan kalau secara ini ya, kita itu diajarkan untuk membantu bersedekah itu kepada orang yang betul-betul ada 8 golongan di sana kan. Nah, ada 8 golongan. Nah, maka kita harus, kalau kita mau pakai otak kiri ya, kita harus jeli. Paham ya? ya, Kalau misalkan orang itu sehat, segar, bugar, ya waras gitu ya, utuh lah seperti itu. Kalau di Pulau Seribu Masjid di Lombok dulu saya di sana itu, pemerintah itu ikut berkontribusi loh, pemerintah daerah itu. Kalau orang-orang yang di lampu merah dia apa namanya fisiknya bagus lah katakan seperti itu, kemudian minta-minta itu kan langsung dibawa ke panti sosial untuk dididik. Sebenarnya sasaran utama sasaran dididik itu adalah mentalnya Bapak Ibu, pikirannya yang saya sebut dengan ubah mindsetnya, geser mindsetnya, paham ya? Nah, ya, seperti itu ya. Oleh sebab itu kan dari teman-teman MKSO itu yang sudah paham materi kan banyak yang kemudian jadi partner bisnis saya, kemudian ada yang belajar YouTube, belajar TikTok dan sebagainya itu sebenarnya setelah proses mereka sadar bahwa aku ini punya potensi seperti itu, bahwa setiap diri mereka itu punya potensi. Berhentilah untuk hutang-hutang. Stop deh, seperti itu. Nah, itu kalau kita mau ambil titik toleransinya lah, Ibu Sugini. Titik toleransinya seperti itu. Ya kalau kita mau sudah levelnya lebih tinggi sih kita los-losan, Bu. Los-losan. Artinya kita udah nggak ngasih makan otak kiri nih. Sudah di level kuantum los. Butuh berapa? Saya ada. Oke, kasih. Kasih, 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 kasih. Dan itu pasti akan balik energinya kepada kita.
dalam segala bentuk, entah kita selamat dari bala, dari sakit, dari celaka, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau Makasih. ilmunya Abdurrahman bin Auf kan begitu. Istilahnya gini, kita ngasih ke orang, entah orang itu benar atau enggak, itu urusannya ada sama Tuhan. Kan begini, ada orang ke busuk ini, niat hutang dan niat tidak ngebalikin. Itu masalahnya siapa? Masalahnya ibu Sukini atau masalahnya dia? Masalah dia. Masalah dia. Tapi di Ya. dalam dunia yang lain kita nggak tahu, Bu. Mungkin memang Allah sudah suratkan seperti itu karena nanti akan ketemu di akhirat timbangannya Bu Sukini, ketimbangan kebaikannya Bu Sukini itu kurang karena akan ketemu di akhirat. Kebaikan si orang yang berhutang tidak bayar itu akan diambil diserahkan ke Bu Sukini kan begitu. Ya kan? Amin. Sering Amin. ini kan sama kan begitu. Tapi ada tapinya, Bu. Ternyata ada tempat khusus yang Allah berikan ketika Ibu Sukini menjawab begini. Wis lah gak usah Gusti Allah. Amalnya orang ini yang nggak bayar utang wis nggak usah dikasihkan ke saya wis. Udah jadi miliknya dia aja. Nggak usah dikasihkan ke saya. Itu ada tempat khusus yang Allah berikan untuk orang-orang yang seperti itu. Artinya apa? Kedua belah pihak ini mendapatkan umpan balik, mendapatkan manfaat, mendapatkan feedback. Paham ya? Iya. Tapi dia waktu minjem itu bilangnya demi Allah saya balikin kayak gitu, Ustaz. Ya, itu urusan dia atau urusan jenengan? Urusan dia. Ya, urusan dia. Jadi apapun itu sebenarnya tidak masalah sampai kita mengartikannya sebagai masalah. Di dunia ini ada namanya hukum mata rantai, terserah mata rantai apa. Ada mata rantai keburukan, mata rantai kebaikan. Kalau kita mengkonfirmasi sesuatu hal, maka hal yang dikonfirmasi itu akan menarik apa yang dikonfirmasikan itu. Tapi ya alhamdulillah sih Ustadz setelah saya mengikuti bimbingan Ustadz ya merasa lega, merasa plong. Jadi nggak terlalu kepikiran kayak dulu. Ya, alhamdulillah. Kalau kepikiran berarti melekat itu. Ya, Iya, dulu mah iya melekat dulu. Sekarang mah enggak. alhamdulillah. Sebenarnya inti dari eh, pembelajaran tentang bagaimana sih kita menjalani hidup, satu poin ya, adalah kita melatih untuk membebaskan diri dari kemelekatan pada masalah, pada proses, pada hasil. Gitu. Sebentar, kita geser ke Pak Adi Putra. Ini Pak Saputra. Assalamualaikum. Bagaimana sikap terhadap orang dekat yang suka mengeluh? Itu sebenarnya sudah ada di materi ya, bahwa gini, orang mengeluh itu serius. Orang mengeluh itu ada di level antara alfa dan theta, penciptaan atas apa yang dikeluhkan. Orang yang mengeluh, kehidupannya itu pasti makin peluh. Karena dia mengeluh di energi penciptaan. Paham ya? Tapi banyak orang yang nggak tahu ilmu ini. Oke, masuk ya. Terus bagaimana kita menyikapinya? Kalau memang jenengan bisa membentengi diri, ya diterima aja. Istilahnya masuk keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi jangan keseringan. Pakai timekeeper, Pak Saputra. Oke, kamu mau ngapain? Oke, aku kasih waktu 5 menit. Paham ya? Tank 5 menit selesai. Jangan sampai energi orang yang ngeluh itu menular ke jenengan. Tahu dia mah. Paham ya? Ini mana sih kok nggak nyaut ini Pak Saputra ini? Jadi saya nggak tahu jenengan paham apa enggak nih. Oke, baik. Pagernya ketutup itu, Ustadz. Mau dibuka sendiri juga bisa nih. Oke ya. Nah, jadi gitu Pak. Tergantung jadi pinter-pinternya kita aja. Ini biasanya masalah yang dihadapi orang punya empat.
Empat itu ya itu tadi ya di awal saya sampaikan ya. Orang tidak bisa membedakan mana empati dan simpati, kemudian tidak bisa membedakan mana komunikasi personal dan mana komunikasi profesional. Ada komunikasi personal, ada komunikasi profesional. Kalau sedang urusan bisnis, ya profesional, profesional dong. Jangan dicampur dengan urusan personal, komunikasi personal. Nanti jatuhnya apa? Simpati, empati, rusak lah itu jadi nantinya. Kemudian yang terakhir, Pak Saputra ya, sulit dinasihati. Nah, ini sudah dijelasin di materi ya tentang kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan paus. Ya, Nabi Yunus itu kan kecewa dengan kaumnya. Kenapa dia kecewa? Karena Nabi Yunus itu memasuki area Tuhan. Padahal kan hidayah itu urusan Tuhan. Tugas Nabi Yunus itu ceramah aja, mengajak aja. Mau tidak mau itu urusan Tuhan. Paham ya? Jadi kalau dengan narasinya Mbak, sulit untuk dinasihati, itu masalahnya orang tersebut atau masalah jenengan? Paham ya? Maka hadiahkanlah setiap orang yang kita ada hajat sama siapa, hadiahkan paling tidak 7 kali. Iya, kerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Yang bikin orang sakit hati itu karena orang itu masuk pada ranahnya Tuhan. Masuk ya kira-kira ya, paham ya? Orang dagang nih dagang, ya kan dagang. Jualannya ada 100. Dia sudah pakai pola A B C D lah, rumusnya sudah. Kemudian yang laku ternyata 80. Dia kecewa, dia sakit hati. Padahal di 80 yang laku ini di situ ada berkah, ada barokah. Tapi karena tidak bisa melihat sedalam itu, yang dilihat adalah yang 20 yang tidak laku, sampai batas waktu maksimal penjualan, dia sakit hati di situ, kecewa sama Tuhan. Maka orang yang mengeluh, kalau mau dikupas lebih dalam, orang yang suka mengeluh itu adalah orang yang menyalahkan Tuhan. Paham ya? Jadi nuansa kembali ke jalur taat, jalur takwa itu memang sebenarnya asik sekali. Kita itu setiap hari itu reinstall, reinstall, reinstall. Kalau komputer itu refresh, refresh, refresh. Ya 5 kali sholat itu 5 kali wudhu lah minimal itu dalam satu hari itu untuk kembali kepada tombol refresh dong, refresh dong, refresh dong gitu. Paham ya? Nah, kenapa tadi sebelum Zoom meeting saya sarankan jenengan untuk membaca Quran surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 11. Karena beberapa hari yang lalu itu banyak yang bertanya, kalau pola keberuntungan ada nggak? Ada. Belajar dari Ustadz Faiz ya. Ada lebih dari 2000 jurnal orang-orang barat meneliti tentang pola keberuntungan. Itu sains, itu ilmiah. Tapi di Al-Quran juga sudah ada, Bapak Ibu. Ya, Quran surat Al-Mu'minun. Baca deh nanti ya. Yang pertama, ayat pertama sudah dikatakan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Mau beruntung ya beriman. Tadi di awal sudah disampaikan, setiap di Al-Quran, setiap kalimat yang ada kata beriman, pasti diikuti dengan supaya tunjuk langkah supaya beriman itu gimana gitu. Contoh yang dekat-dekat ya. Lagi kita puasa ya. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggilkannya hai orang-orang yang beriman, hai beriman. Yang nggak beriman nggak hai begitu. Hai orang-orang yang beriman. Ya, oke, Allah, gimana? Berpuasalah kamu. Oke, puasa untuk apa? Supaya kamu bertakwa. Kok takwa sih? Dibalas lagi di Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Dalam ketaatan, dalam ketakwaan pasti ada solusi, ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul ya?
Nama program dari Gusti Allah, ibarat kita ini komputer nih ya. Kita udah punya setupnya sebenarnya. Namanya takwa, namanya taat. Kalau udah pasti janji, kalau taat, kalau takwa udah pasti otomatis rezeki lancar, auto bahagia, auto makmur, auto sugi, auto auto hidup enak deh. Maka berapa kali di Al-Quran disebutkan bahwa ayo dah kamu kembali deh banyak istighfar minta ampun. Quran surat Nuh ya 10 sampai 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15 baca deh. Minta ampun, pasti Allah akan berikan apa? Hujan yang lebat, buah yang banyak, anak yang banyak, ladang yang luas. Ya kan? Nabi Yunus ada di dalam perut ikan perut itu, ya, dia tidak kan dia tidak Nabi Yunus tidak pusing dengan solusi. Tidak kemudian di dalam ikan perut dia nyobek-nyobek, nyari-nyari celah gimana bisa keluar enggak. Dia cuma bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Al-Anbiya ayat 87. Minta ampun sama Allah. Kenapa minta ampun? Dia sadar, oh iya, hidayah itu urusannya Tuhan. Kerjaku cuma dakwah aja ke umat. Kenapa aku harus kesal sama umatku? Kerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Jangan masuk ranahnya Tuhan. Maka kalau dalam beberapa guru kami ngajar dipahamkan begini. Kepahaman itu setelah kita berproses ya. Tawakal itu di depan. Tawakal di depan. Udah siap. Yang kemudian saya katakan narasi di awal itu begini. Maksimalkan ikhtiar lahir, istiqomahkan ikhtiar batin. Ya kan? Dalam prosesnya itu jangan melekat pada masalah, jangan melekat pada proses, jangan melekat pada hasil. Orang sakit hati, kecewa, dia melekat. Dia tidak atau belum menangkap esensi, hakikat, hikmah, ibrah dari setiap kejadian. Sehingga apa? Sakit hatilah dia. Karena apa? Dalam psikologi dikatakan, karena sebenarnya hatinya sendiri yang dia mengizinkan untuk tersakiti. Pak Saputra sakit hati, itu karena Pak Saputra sendiri yang mengizinkan Pak Saputra tersakiti. Masuk ya? Di metode pelepasan emosi negatif, kan saya awali dengan kata begini. Logikanya sederhana. Kalau Pak Saputra, Bu Sukini, Ibu Rosadi, Bu Endah, ya, bisa mengizinkan sebuah pikiran dan perasaan itu masuk yang negatif ya, masuk ke dalam diri jenengan. Saya ulangi. Kalau panjenengan bisa, bahkan tanpa ada sadari, panjenengan bisa mengizinkan sebuah pikiran dan perasaan itu negatif itu masuk ke dalam diri, maka panjenengan pun bisa mengizinkan pikiran dan perasaan negatif itu lepas keluar dari dalam diri jenengan. Masuk ya? Masuk akal kan? Caranya bagaimana? Banyak, salah satu dengan tapping itu yang sudah saya ajarkan di YouTube itu. Nah, begitulah kurang lebih Bapak Ibu. Ya, sisa waktu kurang lebih 2 menit. Jadi nanti Bapak Ibu eh, buka deh baca Quran surat Al-Mu'minun ya ayat 1 sampai 11. Kalau mau beruntung sudah jelas di sana ya. Mau beruntung ya khusyuk dalam sembayangnya. Saya belajar banyak teknik meditasi Bapak Ibu. Sembayang itu sudah meditasi best of the best itu sudah. Apalagi ketika takbiratul ikram Allahu Akbar sadar nafas, nafas disadari. Takbirnya juga masuk dalam hati, jiwa dan pikiran. Tidak hanya sekedar di mulut. Ketika Allahu Akbar harusnya sudah kelar tuh. Nggak ada masalah yang lebih besar karena Allah lebih besar. Ini masalah Allahu Akbar. Aduh, besok gimana ya? Belum kelar nih urusan nih. Kan berarti apa? Melekat dia. Mau ketemu sama Tuhan aja dia melekat. Iya kan? Coba lepas dulu deh. Tekniknya gimana? Sudah diajarin teknik pelepasannya.
Wahai diri sejatiku, Putra, ya, terima kasih sudah membersamaiku satu hari ini. Tapi sebentar lagi aku mau tidur, ya, bersama anak dan istriku, ya. Kamu lepas dulu bagi masalah-masalah yang muncul, lepas dulu, keluar dulu. Ngomong sama batu, batunya taruh di depan. Ngomong sama kertas, tulis di kertas, kertasnya taruh depan. Kamu keluar dulu, ya. Besok tak pikirin lagi. Jangan tidur membawa emosi negatif. Mau tidur itu energi penciptaan, gelombang alfa theta. Yang dipikirkan dominan ketika mau tidur, ditambah dengan perasaan, itu yang akan terpancar ke semesta dan akan termanifestasi dalam hidup jenengan. Jadi hati-hati mau tidur ini mikirin yang enak-enak aja. Sampai perasaannya enak. Besok dapat duit, besok ketemu bos gini, oh, jangan mikir yang aneh-aneh, yang susah-susah. Nanti termanifestasi. Alam semesta hanya menangkap energi saja. Paham ya? Saya rasa itu aja. Ntar lagi mati nih, ya nanti rekamannya kita upload. Insya Allah lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di Zoom berikutnya. Ya, insya Allah bermanfaat yang sedikit ini dan berkah barokah selalu waktu hati ilmu rezeki kita semua. Amin ya karim. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.